Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Ustaz Hasanah kini kembali menyapa Anda dalam talk show persembahan TV Peduli edisi kali ini. Tentunya untuk edisi kali ini, tentu para pemirsa di rumah sudah tidak asing lagi dengan narasumber saya yang akan kita tampilkan pada pagi hari ini, dan juga salah satu tema yang akan kami angkat pada pagi hari ini terkait program pertanahan di tahun 2023. Nah, seperti apa program-program dari pertanahan Kota Parepare khususnya terkait di tahun 2023 ini. Tentunya pemirsa, kita telah kehadiran dari narasumber kita pemirsa, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare, Bapak Aspar SIT MTA. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pemirsa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Di awal tahun ini memang kita harus selalu sehat ya. Melihat walaupun memasuki musim pancaroba ini terlihat mendung lagi nih pemirsa. Padahal tadi baru-baru cerah ya. Tapi walaupun demikian kita harus tetap semangat untuk menghadapi di pagi hari ini tentunya. Terkait tema yang diangkat pada pagi hari ini Pak, program pertanahan untuk tahun 2023. Seperti diketahui bersama oleh pemirsa TV Peduli bahwa di tahun kemarin bahwa salah satu dari program pertanahan yang juga merupakan salah satu dari maklumat dari Presiden Republik Indonesia, yang mana Kota Parepare salah satunya menjadi percontohan untuk pertanahan sendiri. Nah, di tahun 2023 ini sudah seperti apa kemajuannya? Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita bahas tahun 2023, kita evaluasi itu dulu tahun 2022. Alhamdulillah untuk program strategis nasional tahun 2022 kemarin itu kami mendapatkan itu target 600 bidang. Alhamdulillah selesai semua, dan sisa 2 yang belum diambil sertifikatnya. 2 ini kebetulan kami membutuhkan 1 surat pernyataan ahli waris dan 1 penetapan pengadilan, karena kebetulan yang pemegang sertifikat itu meninggal dunia. Jadi 2 itu kami butuhkan, artinya jangan sampai kami salah kasih nantinya. Jadi kami butuh itu, yang 1 itu penetapan pengadilan, yang satunya adalah surat pernyataan ahli waris. Insya Allah kalau memang sudah lengkap, hari ini pun bisa diambil karena sertifikatnya sudah jadi. Kemudian itu 600 ya sisa 2 yang belum diambil. Kemudian kami juga mendapatkan target keempat, yang sertifikat lama, yang seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ada 9.567, alhamdulillah duduk semua. Jadi hampir 10.000 sertifikat yang dulunya itu tidak berada di posisi sebenarnya, alhamdulillah kemarin kami sudah dudukkan semua. Kemudian dari PMPP, penerimaan negara bukan pajak, hasil evaluasi dari pimpinan, kami melampaui target, itu sampai 150% target kami seperti itu. Nah, jadi, dan realisasi anggaran kami, kalau evaluasi dari Kanwil, kemungkinan kami tertinggi se-Indonesia. Karena kami mendapatkan realisasi itu 99,89%. Jadi tinggal 0,11%. Nah, seperti itu. Ada 1 kegiatan yaitu zona nilai tanah yang tidak mencapai target sekitar hampir 2 juta, karena itu kan layanan ya, seperti itu. Kemudian untuk tahun 2023 ini kami banyak kegiatan. 2023 seperti biasa kami tetap mendapatkan PTSL, itu targetnya 567 bidang, cuma karena ada automatic adjustment atau istilah kerennya itu saving, jadi dipotong itu tinggal 401 bidang. Per 1 bidang itu kami sudah bentuk satgasnya. Insya Allah kalau tidak ada halangan besok kami ada penyuluhan di Balai Ainun. Itu kami sebar di 8 kelurahan. Paling besar nanti itu di Kelurahan Galumaloang sebanyak 201 bidang. Selebihnya ada di yang jelasnya di 4 kecamatan. Kami akan sebarkan semua seperti itu. Dan besok kami akan adakan sosialisasi terkait dengan PTSL yang 401 bidang itu. Kemudian kami juga kemarin berkat arahan dari Pak Wali dan Pak Sekda, kami juga itu ada program untuk kerjasama dengan Balai Latihan Kerja di bawah koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk mengadakan semacam advokasi. Advokasi maksudnya begini, kami mau setiap satu, karena kebetulan sini kan cuma 22 kelurahan, kami mau mengadvokasi adik-adik kita ini di 1 kelurahan itu 1 petugas ukur. Nah, selama ini kami di kantor itu kan cuma ada 3 petugas ukur. Berdasarkan analisa beban kerja kami itu seharusnya ada 7 petugas ukur. Itu baru petugas ukurnya. Sementara kan pekerjaan itu kan ada pengolahan data, ada penggambaran, ada pencetakan, ada plotting. Nah, inilah kami sementara kemarin sudah ketemu dengan Pak Kadis Dinas Tenaga Kerja. Kami ada advokasi untuk mengadakan pelatihan ke 22 kelurahan, jadi ada 1 perwakilan lah, 1 kelurahan untuk kami advokasi, untuk kami latih, untuk bisa jadi petugas ukur. Nanti mereka ceritanya
kita berikan advokasi, mendapatkan sertifikat, kemudian kita adakan uji kompetensi. Kalau mereka sudah mendapatkan lulus uji kompetensi itu, mereka otomatis sudah bisa punya akun untuk melakukan pengukuran. Jadi kalau nanti ada pemohon masuk di kelurahan mana, misalnya kelurahan Maluang misalnya, pengukurnya siapa, dia saja mengukur di kelurahan itu, nggak perlu lagi ceritanya, karena ini kan masing-masing sudah punya satu petugas ukur di masing-masing kelurahan seperti itu. Itu kami sudah sementara jajaki untuk kerjasama itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini juga sertifikat wakaf, Pak. Jadi kami sudah menghitung berdasarkan data dari BPS, kami ternyata di Parepare ini ada 437 masjid dan musala. Hasil inventarisasi kami, cleansing kami, ternyata baru 13 yang ada sertifikat wakafnya. Seperti itu. Makanya kemarin berkat arahan dari Pak Wali Kota dan Pak Sekda, kami sudah duduk sama-sama dengan Lurah Camat. Mulai dari hari Senin kemarin, kami sudah ada posko. Jadi kami mulai dari Kecamatan Ujung kemarin, di hari Senin, kemudian Selasa kemarin itu ada di Kecamatan Sodan, dan hari-hari Rabu ada di Kecamatan Bacuki Barat. Kami mengundang pengurus-pengurus masjid untuk membawa dokumen-dokumen yang ada. Dokumen-dokumen yang ada, mungkin sudah ada akte wakafnya, biar segera kami lakukan pengukuran dan inventarisasi. Harapan kami di tanggal 1 Februari nanti itu sudah terdaftar. Kami daftar, kami proses, kami terbitkan sertifikat. Nah, insya Allah tanggal 23 Maret nanti, itu kan sudah memasuki 1 Ramadan. Kami tinggal safari Ramadan untuk penyerahan sertifikat. Harapan kami, satu kelurahan itu minimal satu ada sertifikat wakaf yang kami serahkan. Seperti itu. Jadi artinya betul-betul sertifikat yang ada di kelurahan-kelurahan itu betul-betul sudah bersertifikat wakaf seperti itu. Kemudian kami juga kemarin arahan Pak Sekda juga, kami sementara menjajaki juga kerjasama, karena ini kebetulan terkait dengan zona nilai tanah berbasis bidang. Karena selama ini kita kadang-kadang agak bingung berapa harga tanah sebenarnya, orang tidak tahu harga tanahnya. Nah nanti kemarin berkat arahan dari Pak Wali Kota dan Pak Sekda, kita akan mengadakan namanya zona nilai tanah berbasis bidang. Jadi bukan zona lagi. Selama ini kan zona itu antara dia per blok. Biasa ada yang komplain, kenapa nilai tanah di depan dengan di belakang itu sama, karena dia kan zona. Tetapi kalau berbasis bidang bisa saja bersebelahan itu sudah beda, karena berbasis bidang dia, seperti itu. Kalau kemarin itu zonanya sama, karena misalnya satu blok sama semua. Kalau berbasis bidang bisa saja bersebelahan itu sudah berbeda. Itu sementara kita jajaki juga, mudah-mudahan tahun ini terrealisasi juga. Nah, yang tidak kalah pentingnya, ini kebetulan kemarin arahan dari pimpinan juga, Pak Kandur, bahwa tahun ini kita akan ada Parepare ini itu sudah jadi kota lengkap. Ini sementara kita jajaki ke pusat juga, mudah-mudahan tahun ini kita betul-betul sudah ditetapkan sebagai lokasi untuk kota lengkap. Jadi kota lengkap ini betul-betul sudah terpetakan semua. Tidak ada lagi overlap, tidak lagi tumpang tindih segala macam. Jadi sengketa-sengketa pemilikan, sengketa batas itu bisa kita minimalkan seperti itu. Tentunya ini pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan kepada masyarakat, terutama yang untuk PTSL, insya Allah besok di Balai Inung kami jam 2 sore kami akan adakan penyuluhan. Mohon kepada Pak Lurah yang sudah ditetapkan lokasi sebagai lokasi PTSL ini segera diundang untuk hadir di penyuluhan. Dan yang paling penting bahwa di PTSL ini dari 401 bidang itu ada sebagian besar yang ada di benak kami itu bahwa ada satu kelurahan itu di masing-masing kecamatan, 4 kecamatan ada satu kelurahan jadi pilot project dulu. Jadi betul-betul full set. Full set itu maksudnya tidak ada lagi satu jengkal tanah yang tidak bersertifikat di kelurahan itu. Seperti itu. Jadi kami arahan Pak Sekda dan arahan Pak Wali Kota kemarin itu kita memilih satu kelurahan betul-betul jadi polokannya 4 kecamatan, jadi setidaknya 4 kelurahan. Kita akan pilih kira-kira betul-betul satu kelurahan itu sudah full set. Artinya full set itu satu jengkal pun tidak bersertifikat. Jadi artinya seperti itu. Artinya kalau sudah bersertifikat seperti itu, layanan elektronik sudah bisa kita launching. Seperti itu. Jadi itulah. Tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri dengan teman-teman yang ada di kantor. Saya butuh support, butuh dukungan, terutama sekali adalah Pak Lurah, Pak Camat, tentunya masyarakat. Jadi kepada masyarakat, bantu saya, bantu kami. Tentunya kembali lagi sering saya di setiap kesempatan BPN belum baik, tetapi kini lebih baik. Seperti itu. Ya tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini ya kami mohon support, mohon dukungan. Mudah-mudahan angan-angan kita tahun 2023 ini apa kita sudah programkan sebanyak 6 tadi yang saya sampaikan bisa kita rasakan semua. Tentunya seperti itu 2024 kita kan menanam sekarang ini. 2024 kita tinggal memetik hasilnya. Nah, seperti itu. Tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri, mohon dukungan termasuk teman-teman dari PPAT ya kan. Kalau kemarin-kemarin ada teman-teman PPAT itu komplain dengan layanan kami, alhamdulillah sekarang ya sudah kita benar. Seperti itu. Ada mungkin 1-2 karena kekurangan tenaga. Kemarin juga kami kendalanya ada mutasi-mutasi teman-teman ini, ada mutasi akhirnya yang tadinya sudah running
karena ada mutasi akhirnya perlu waktu lagi untuk semacam adaptasi lagi. Tetapi saya penekanan saya kepada yang baru ini, jangan terlalu lama pemanasannya, langsung tune in. Ya cukup sehari 2 hari setelah itu langsung running. Karena kalau kita menunggu sebulan 2 bulan, masyarakat akan komplain. Nah, ya, sekarang alhamdulillah ini kami masih kurang 1 orang ini karena ada mutasi ke Pindrang. Saya tadi baru dapat SK-nya. Insya Allah mungkin Senin bergabung lagi. Mudah-mudahan setelah tambah 1 orang lagi ini akan makin kencang lagi. Demikian Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Tentunya kita bersama-sama mendoakan juga dan juga terus memberikan semangat kepada teman-teman untuk dari BPN sendiri dalam menjalankan program-program yang ingin dilaksanakan. Tentunya ini bukan hanya untuk BPN saja, tetapi sebenarnya untuk kita sebagai masyarakat khususnya warga kota Parepare. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan kembali. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM.
akan dilaksanakan besok di pukul 2 di Balai Ainun Kota Parepare. Tentunya kita harapkan kepada teman-teman ataupun para staf dari kelurahan, dari kelurahan di semua kota di Parepare sendiri tentu bisa hadir dan kita meluangkan waktu bersama untuk berbagai ataupun sharing bersama untuk menyukseskan acara kita ini. Kemudian tadi juga bahwa ada kerjasama bersama dengan Disnaker yang tentunya ini salah satu peluang besar bagi teman-teman yang ingin ikut join bersama dengan BPN Kota Parepare. Ini bisa langsung saja ke Disnaker untuk pendaftarannya dan juga nanti akan diberikan pelajaran ataupun advokasi, edukasi terkait apa yang ingin dilaksanakan ke depannya. Dan pemirsa, dari semua program yang dilaksanakan tentunya ada inovasi-inovasi yang ingin juga dicapai dari BPN sendiri. Nah, untuk itu seperti apa inovasi yang akan diberikan dari BPN untuk tahun 2023 ini? Kita persilakan. Makasih. Jadi selain dari apa yang saya sampaikan tadi, dari 6 kegiatan kita, itu memang jadi PSN kami, Program Strategis Nasional. Kami juga tahun ini akan mau launching 3 inovasi. Ada namanya, yang pertama itu Serbu Saklar namanya. Itu Senin, Selasa, Rabu 1 jam kelar. Serbu Saklar. Jadi kalau kegiatan misalnya kayak balik nama misalnya daftar, mungkin keluar sebentar 1 jam selesai. Jadi seperti itu. Jadi Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu itu namanya Serbu Saklar. Jadi Senin, Selasa, Rabu 1 jam kelar. Itu seperti itu. Itu satu seperti itu. Kemudian kedua ada namanya pengantaran sakti. Pengantaran sakti itu namanya pengantaran sertifikat ke rumah tanpa antri. Jadi kami antarkan sertifikat. Jadi mungkin ada beberapa warga Parepare karena kesibukan atau apa, kami antarkan sertifikat. Jadi tidak perlu lagi datang ke kantor, nanti simpan kontaknya di kami, setelah sertifikat selesai, kami antarkan. Jadi tidak perlu antri lagi di kantor, kami antarkan sertifikat. Dan itu, saya bisa jamin itu tidak dipungut biaya. Ini yang perlu. Jangan sampai masyarakat, jangan sampai diantarkan, insya Allah saya jamin, ya itu tidak dipungut biaya. Jangan sampai ada lagi, wah ini diantarkan, dikasih seperti itu, tidak dipungut biaya. Saya pernah sekali itu mengantarkan produk seperti itu tahun kemarin, ya seperti itu. Ada layanan, saya antarkan langsung seperti itu, karena saya mau berinteraksi langsung dengan pengguna layanan kami. Kemudian yang ketiga itu ada namanya Serdadu, ya. Sertifikat 2 hari kelar. Ini kegiatan misalnya kayak warisan misalnya, kan itu kan dokumennya perlu kita ini, ya warisan. Jadi itu 2 hari kelar. Jadi berbeda dari tadi itu yang artinya yang 1 jam kelar, kemudian yang 2 hari kelar. Karena itu memang kami ada 156 layanan. Nanti di setiap di mapnya itu kita akan stempel. Nah, ini apakah dia masuk di Serbu Saklar atau yang satu tadi Serdadu. Jadi masyarakat sudah bisa tahu seperti itu. Nanti di loket juga kami, masyarakat tidak perlu lagi lihat seperti itu. Nanti akan kami pasang layar kayak di bandara itu. Jadi posisi berkasnya itu sudah sampai di mana. Jadi tidak perlu bertanya lagi di mana posisinya seperti itu. Nah, nanti kami akan pasang. Ini sementara kita cari semacam yang bisa mendesain di loket kami itu. Mudah-mudahan masyarakat kalau datang itu sudah bisa melihat, oh posisi berkas saya seperti itu. Setidaknya kami sudah berupaya berniat seperti itu. Kembali lagi mohon dukungan, mohon support. Ya tentunya kami dengan kondisi yang ya kalau secara anunya memang ada beberapa keterbatasan, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk buat seperti itu. Dan paling penting yang ini tadi kembali lagi, selain tadi 3 inovasi yang kami akan launching itu, kami akan undang nanti tapi sementara infrastruktur kami siapkan semuanya dulu untuk kegiatan itu. Tentunya kami akan mengundang Pak Wali dan Pak Kakandul untuk launching semua seperti itu. Tentunya yang pertama kami lakukan adalah menyiapkan infrastruktur dulu. Seperti itu mungkin ada satu loket layanan khusus untuk itu, jadi tidak bergabung dengan loket yang lain. Selama ini kan masih bergabung, nanti untuk inovasi-inovasi ini kami bikin loket tersendiri. Jadi betul-betul satu loket di situ saja. Jadi artinya bisa kita menjanjikan seperti itu. Nah yang paling penting adalah ini pada kesempatan yang baik ini, karena mungkin satu kota Parepare bisa lihat, mohon dukungan terkait dengan percepatan pensertifikatan wakaf. Karena dokumen ada sama pengurus masjid. Kami tinggal menyiapkan dokumennya, disiapkan dokumennya. Teman-teman saya hari ini sudah ada di di Bacukiki Barat. Besok insya Allah kalau tidak ada halangan itu di Bacukiki. Nanti setelah acara ini saya akan lihat teman-teman di sana. Ya tentunya, tapi laporan teman-teman itu alhamdulillah kemarin sudah ada yang kami ukur. Ya, ada beberapa sementara verifikasi, ada sementara lagi pembuatan akte wakafnya. Di Surian laporannya tadi sudah ada 6 besok mau diukur.
Ini saya belum dapat laporannya dari teman-teman dari Bacuki Barat. Mudah-mudahan kembali lagi warga Parepare yang ada sini, khususnya untuk pengurus masjid, ya ayo kesempatan ini, ya kesempatan untuk mensertifikatkan. Kalau kemarin hasil rapat kami di bawah arahan Pak Sekda itu dulu memang agak susah ketemu BPN. Sekarang kami yang datang. Kami yang datang ke sana, Anda perlu datang ke kantor pertanahan. Nah, kemarin saya tawarkan mau poskonya di mana. Disepakati bahwa poskonya itu kalau di Serang khusus untuk sertifikat wakaf ini, jadi poskonya itu kalau Kecamatan Ujung itu di kantor camat, di Kecamatan Sorang itu di kantor camatnya juga, di Bacukiki Barat itu di kantor camatnya, kalau di Bacukiki itu di kantor KUA-nya. Jadi kami lebih berdekat ke sana. Jadi pengurus masjid tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor, ya. Kami akan datang dan memang kami sudah siapkan di sana ada petugas yuridis yang memverifikasi dokumennya. Kemudian kami sudah siapkan petugas syukurnya seperti itu. Tentunya kepada masyarakat, ya ini kesempatan yang bagus sekali. Kami masih punya waktu sekitar 2 bulan, ya. Harapan saya sebenarnya penekanan saya kepada teman-teman, termasuk Pak Lurah dan Pak Camat, kita sekarang kan sudah tanggal 19, masih ada butuh waktu sekitar 10 harian ini. Dokumen kita siapkan, kemudian berkas disiapkan, kita ukur, pas tanggal 1 Februari kami daftar semuanya, seperti itu. Kemudian itu proses di kantor pertanahan, mungkin proses sekitar 3 minggu atau 1 bulan lah. Jadi kami pas masuk di bulan Maret itu sudah ready. Nah, nanti tanggal 23 kita masuk bulan Ramadan, kita tinggal safari Ramadan. Saya tinggal menunggu jadwal di kelurahan mana, di kelurahan mana untuk ada safari Ramadan. Saya tinggal bawakan sertifikat seperti itu. Tentunya kembali lagi kesempatan, ada kewenangan yang diberikan kepada kami. Kita sekarang lah mencari pahala seperti itu. Mudah-mudahan tentunya dengan niat yang ada seperti itu, ya mungkin sudah catat pahalanya. Ya mudah-mudahan setelah kita serahkan sertifikat, tentunya masjid-masjid kita ini kalau sudah dapat sertifikat wakafnya, mungkin sudah bisa minta bantuan. Kalau selama ini kan agak susah karena belum bersertifikat. Rata-rata kalau misalnya kita mengajukan proposal ditanyakan mana sertifikatnya. Nah, sekarang kalau sudah ada sertifikat, ya itulah yang saya bisa bantukan. Saya terbitkan sertifikat. Nah, nanti pengurus masjid tinggal misalnya mau butuh bantuan kemana, dengan adanya sertifikat wakaf itu sudah bisa minta bantuan. Tentunya apalagi saya tidak bisa bekerja sendiri, anak-anak saya, teman-teman saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari pengurus masjid. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini mohon dukungan semuanya dari aparat pemerintah, baik lurah, camat, kemudian pengurus masjid, ayo seperti itu. Termasuk diantaranya adalah layanan seperti itu. Kalau untuk yang inovasi, mohon kesabarannya, sementara kita cari vendornya. Karena ini harus ada aplikasinya tersendiri, seperti itu yang 3 saya sampaikan tadi itu. Nanti kalau misalnya kami sudah ready seperti itu, kita akan launching, kita akan mengundang Pak Wali dan Pak Kamil untuk launching seperti itu. Dan 3 layanan seperti itu mudah-mudahan itu bisa menambah semangat teman-teman, menambah pelayanan di BPN. Dan selama ini orang mengatakan ketemu di BPN itu lama, berbelit-belit, susah. Saya bisa jamin kalau saya sebagai kepala kantor, saya wakafkan 24 jam. Mau telepon saya, mau hubungi saya, silahkan. Tetapi betul-betul itu bukan fitnah misalnya. Mungkin karena ada sesuatu seperti itu. Saya rasa tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan dengan komunikasi. Ya, saya sudah men-share nomor WA saya, telepon saya. Kalau ada silahkan komunikasi dengan saya. Tentunya mungkin pada kesempatan juga ini, mungkin ada 10 layanan. 8 yang sudah bagus, 2 yang tidak bermasalah, jangan kasih yang 2 ini jadi masalah. Ya kan begitu, kadang-kadang kan pengguna layanan kami itu yang buruknya, bukan yang baiknya. Padahal sudah 10 layanan, 8 yang sudah bagus, 2 mungkin ini perlu kita duduk sama-sama. Perlu mungkin misalnya kami ada rapat tim dulu, mengidentifikasi, mungkin untuk keyakinan saya, ya, keyakinan saya apakah ini sudah tidak bermasalah, karena produk yang kami keluarkan itu kan produk hukum. Jangan sampai keputusan yang saya ambil itu nanti berdampak hukum. Tentunya pada kesempatan itu tidak ada niat sama sekali dari kami di BPN untuk mempersulit. Itu saya betul tegaskan. Tidak ada niat kami untuk mempersulit seperti itu. Semata-mata karena satu, keterbatasan tenaga. Keterbatasan tenaga dengan layanan yang datang. Ya, pada kesempatan ini saya tadi buka-buka itu berapa jumlah berkas yang sudah masuk. Sekarang tanggal 19 sudah lebih 800 pengguna yang masuk. Sudah lebih 800. Baru awal tahun. Awal tahun seperti ini. Saya rasa mungkin ya sudah lah, berarti masyarakat sudah terbuka. Terbuka cara berpikirnya. Kalau dulu mungkin ketemu BPN itu kayak Pandora susah. Nah, sekarang kami cuma terbuka. Silakan masyarakat bisa mengakses segala macam. Tentunya kami juga tidak menutup bahwa kami ini benar, tidak. Saya secara pribadi dan sebagai pimpinan tidak menutup mata seperti itu. Masih ada 1-2 layanan kami yang artinya tidak seperti yang
pengguna yang kami inginkan. Tetapi tentunya silahkan berkomunikasi dengan kami, duduk sama-sama, kita komunikasikan, kita koordinasikan, insya Allah semua ada jalan keluarnya. Seperti itu. Kecuali kalau dipaksakan, mohon maaf, karena bagaimanapun juga saya tidak bisa seperti itu. Karena bagaimanapun juga kami harus meneliti apakah benar itu data fisiknya benar, yuridisnya benar. Kalau memang sudah benar semua, yakin dan percaya kami akan proses. Tetapi setelah kami identifikasi ternyata memang masih ada masalah, tentunya kita akan bikin telaah, bikin semacam berita acara, biar artinya pegangan kami, pegangan kami seperti itu. Tentunya kembali lagi pada kesempatan ini, ya saya sampaikan kepada masyarakat, tidak ada niat sama sekali kami dari BPN, kami ada 72 orang untuk mempersulit bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada. Semata-mata itu kalau agak lama, dua kendalanya, keterbatasan SDM. Makanya karena keterbatasan SDM tadi, inovasi yang kami buat tadi itu, kami akan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk advokasi. Setidaknya untuk pengambilan data lapang yang ke lapangan, karena kalau betul-betul adik-adik kita ini di kelurahan itu satu orang satu petugas ukur, secara tipologi mereka sudah tahu, oh tani ini bermasalah karena orang situ. Nah, ini kebetulan, mohon maaf saya bukan formalisme, petugas ukur saya itu ada 3, 2 orang Jawa, 1 orang Luwu. Artinya secara tipologi mereka tidak tahu, misalnya di Galomaloang, ini orang Jawa, mohon maaf ini mungkin karena bahasa Bugis sudah marah-marah, dia tidak mengerti bahasanya, kan begitu. Tetapi kalau yang seperti yang kami sudah jajaki dengan Dinas Tenaga Kerja ini, kalau misalnya orang Galomaloang, orang Capagalung, tentunya dapat surat tugas, tunggu dulu Pak, itu tanah itu agak sedikit bermasalah atau apa. Nah, atau kalau misalnya nanti agak bermasalah, misalnya agak lama petugas ukurnya kan orang situ. Nah, itu kalau tunjuk, sekarang agak susah karena yang jelasnya sekarang overload. Terus terang, sekarang tunggakan yang ada di kami itu ada sekitar 214 hasil pos kami. Karena itu tadi, artinya belum keluar surat tugasnya. Karena kan cuma 3. Sementara permohonan masuk terus ini. Kami tidak bisa membatasi masyarakat, jangan dulu bermohon. Tidak mungkin. Mereka masuk semua. Nah, sementara keterbatasan petugas ukur, ya tentunya, apalagi kami lagi gencar-gencarnya, insya Allah juga ini mesti terapung sementara kami garap. Ini mudah-mudahan juga di pas nanti di hari jadi Kota Parepare, kita akan serahkan sertifikatnya mesti terapung seperti itu. Karena itu perintah langsung dari Pak Wali Kota dan Pak Sekda, kami sementara akan garap. Tadinya itu kami cuma di pelatarannya, ternyata ada tambahan lagi, ada tambahan katanya itu. Nanti insya Allah sore saya akan ke sana juga, akan mendampingi teman-teman. Harapan kita mudah-mudahan artinya betul-betul hari jadi Kota Parepare tanggal 7 Februari sertifikat itu bisa kami serahkan. Jadi kembali lagi pada kesempatan ini tidak ada niat sama sekali untuk mempersulit bapak-bapak, tidak ada niat untuk neko-neko, semata-mata bahwa kami harus telaah dokumen data fisiknya, data yuridisnya, apakah benar pemiliknya seperti itu. Toh kalau misalnya itu bermasalah, itu berarti risiko pekerjaan kami. Tetapi tentunya unsur kehati-hatian tetap kami kedepankan. Itu yang paling penting. Nah, makanya 2 kendala kami, kekurangan SDM, karena ABK kami itu seharusnya kami 70 orang itu, berdasarkan hitungan kami itu, harusnya kami itu 103 orang. Kami. 103 orang kami ABK-nya. Analis beban kerja dengan volume yang ada sekarang itu harus 103 orang kami. Kami sudah menghitung semua. Jadi semua kepala kantor tidak mungkin 2 dong, harus 1 ya kan. Tetapi di bawah kami ini di pojok pengawas ya, kami saja di pojok pengawas khusus untuk penanganan sengketa itu kosong. Padahal orang yang datang komplain, orang yang mau mediasi itu banyak, itu kosong. Nah, sementara itu kan banyak, sementara pekerjaannya itu kan harus ketun. Ya kan, harus ada di PN sini. Ini harus ke Makassar, ada sidang, ada apa, itu tidak ada petugasnya, dirangkap oleh 1 orang. Sementara pekerjaan tugas utamanya juga ada di sini. Nah, itu 1. Nah, sementara, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk bekerja. Tentunya dengan keterbatasan yang ada, tidak mengurangi semangat kami untuk bekerja, tetapi pada kesempatan ini kembali lagi, kalau 10 layanan, 8 sudah bagus, jangan kami dikomplainkan 2. Ya kan seperti itu. Betul. Kalau misalnya terbalik, 10 layanan, 2 yang bagus, 8 ini, itu wajar komplain. Tapi selama ini saya sudah hampir 7 bulan di sini, alhamdulillah teman-teman PPAT, teman-teman pengguna layanan, termasuk lurah yang camat, mereka mengapresiasi. Ada beberapa malah kemarin kami dapat surat memberikan apresiasi. Ya, artinya apresiasi karena layanan kami, alhamdulillah, termasuk testimoni yang diberikan, karena selama ini, Pak dulu itu susah, belit-belit mahal, sekarang terbuka semua. Karena silakan, kembali lagi, saya sebagai pimpinan, di mana-mana kesempatan saya sampaikan. Nomor telepon saya buka, silakan Anda sampaikan ke saya keluhannya segala macam. Tapi tentunya saya tidak bisa mengambil keputusan secara seperti itu. Saya akan kumpulkan teman-teman dulu, kenapa berkas ini misalnya bermasalah. Nah, tentunya perlu telaah, perlu berita acara, atau peninjau lapang untuk mengidentifikasi apakah betul seperti itu. Karena untuk mengambil keputusan kan seperti itu. Tidak serta-merta seperti itu, karena harus saya yakini apakah betul yang saya lakukan seperti itu. Jadi
kembali lagi kepada masyarakat Kota Parepare ya, mohon dukungan ya. Tentunya kembali lagi saya tidak bisa bekerja sendiri ya. Kami cuma 72 orang, sementara harus melayani. Sekarang saya sudah 800. Saya sendiri bingung gitu, kenapa kok tiba-tiba membeludak permohonan masuk ini? Iya. Membeludak masuk semua. Apakah fenomena seperti itu? Saya mungkin karena masyarakat sudah terbuka, mungkin selama ini susah berbelit-belit lama, itu sudah kami buka, kami sudah kerannya sudah buka semua, dan masyarakat alhamdulillah sudah aware seperti itu. Apalagi inovasi-inovasi yang seperti disampaikan tadi, akan kita launching misalnya 2 jam kelar, 1 jam kelar, diantarkan sertifikat, inovasi, dan tentunya kan butuh orang untuk itu. Iya, kan orang itu ceritanya yang tadinya kita sudah menghitung, kita butuh seperti itu. Hitungan kami 103, sekarang baru 70, baru lebih 30 orang kekurangan kami. Artinya kalau harus seperti itu, karena kenapa? Artinya kami harus multitasking. Ya, saya saja kadang-kadang ke lapangan untuk bantu mengukur, untuk memverifikasi, untuk apa? Karena udah ada orang. Di kantor saya sekarang saya sudah bagi. Ada sebagian persiapan untuk acara besok, ada sementara juga peninjau lokasi, ada yang lagi mediasi, ada lagi sidang di Makassar, ada lagi ngurus wakaf, habis orang di kantor. Sementara lainnya masih terus seperti itu. Seperti itu. Jadi kembali lagi mohon dukungan, mohon kesabaran Bapak-Bapak Ibu pada kesempatan ini. Tidak ada niat sama sekali kami untuk mempersulit seperti itu. Kalau sedemikian, Bu. Baik, luar biasa sekali dari inovasi-inovasi yang tentunya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat kita khususnya di Kota Parepare, dan juga sudah mulai di tahun 2023 ini bisa dirasakan bahwa masyarakat sudah aware, sudah sadar bahwa memang sertifikat tanah yang kita miliki itu perlu untuk diperbaharui mungkin, dan juga untuk diperbaiki data-datanya sehingga nanti di kemudian hari tidak akan menjadi masalah lagi. Nantinya juga bisa menjadikan kita bahwa memberikan kemudahan dalam mengakses apa-apa yang ingin dilaksanakan khususnya di bidang pertanahan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan kembali. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id, atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station, 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Manikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
masih bersama kami di TV Peduli dan juga masih bersama dengan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare. Tadi kita telah membahas luar biasa dari program-program dan juga inovasi-inovasi yang tentunya dicanangkan untuk tahun 2023 ini. Tentunya dukungan tidak hanya juga doa kita butuhkan bersama, kerja keras kita bersama dengan PPN Kota Parepare sehingga nantinya program-program dan inovasi-inovasi ini bisa berjalan dengan lancar insya Allah, dan juga tentu sehingga kita masyarakat maupun pemirsa di rumah bisa mendapatkan kenyamanan dari fasilitas ataupun program-program yang telah dicanangkan dari BPN Kota Parepare sendiri. Untuk terakhir mungkin masih ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah nih Pak, silahkan. Oke, pada kesempatan ini terkait dengan yang saya sampaikan pertama, terkait dengan PTSL, tadinya itu kita mendapatkan target itu 567 bidang, tetapi ada automated adjustment, ya, artinya ada saving, akhirnya setelah kita hitung tinggal 401 bidang. 401 bidang ini kami sudah bagi, kemarin saya sudah tanda tangan itu SK perloknya, jadi kepada warga Kota Parepare mungkin bisa dicatat ini. Kami tetap bagi di 4 kecamatan biar asas keadilannya itu terpenuhi. Jangan sampai satu kecamatan cemburu lagi. Jadi tapi karena keterbatasan target ya, kami sudah hitung ini baru target, bisa kami revisi kalau dalam perjalanan ternyata ada perubahan. Jadi tapi sementara kami ditargetkan dulu. Jadi di Kecamatan Ujung itu di Malsotasi ada 40 bidang. Jadi warga, saudara-saudara yang ada di Malsotasi silakan berkoordinasi dengan Pak Lurahnya. Kami targetkan itu ada 40 bidang. Kemudian di Ujung Sabang itu ada 40 bidang. Di Ujung Bulu 40 bidang. Jadi kalau di Kecamatan Ujung itu kami targetkan 120 bidang. Jadi di 3 kelurahan tadi nih. Jadi mungkin masih ada cecer kemarin belum siap PTSL-nya segala macam. Nah, seperti itu silahkan disiapkan dokumennya. Khusus di Kecamatan Ujung itu 120 bidang. Kemudian di Kecamatan Soreang ini di Kampung Pisang ada 40 juga. Kemudian di Ujung Lare ada 40 dan Ujung Baru itu 40. Jadi sama 120. Jadi kepada tiga kelurahan ini Pak Lurah mohon juga kerjasamanya lagi, ayo kita baik semata-mata melayani masyarakat lagi kan, seperti itu. Kemudian di Kecamatan Bacukiki di Galung Maluang ini yang banyak karena kebetulan data kemarin kami sudah punya. Jadi kemarin itu sudah ada 87 berkas. Sudah ada. Nah, makanya kita tinggal tambahkan jadi tadinya itu 87 kita jadikan 121. Jadi masih ada tambahan sekitar hampir 40-an lah, 50-an lah untuk tambahan seperti itu. Karena berkasnya 87 sudah ada. Kemarin itu karena kemarin kan cuma 600 target kita, sementara berkas masuk terus, akhirnya kita batasi waktu itu, akhirnya masih ada 87. Kita tambahkan lagi, mungkin yang kemarin tercecer masih bisa ditambahkan menjadi 121 seperti itu. Kemudian di Bacukiki Barat ini di Torsampo ada 40 bidang. Makanya kami bagi rata dulu seperti itu, kecuali di Galung Maluang karena sudah ada berkas, selebihnya kami bagi rata dulu biar asas keadilan tadi terpenuhi. Nah, nanti dalam perjalanan misalnya ada yang kurang, ada yang lebih, kita bisa revisi SK-nya. Kemudian yang terakhir juga, insya Allah tanggal 31 Januari ada pencanangan namanya Gema Batas. Gerakan bersama pemasangan tanda batas, dan itu insya Allah akan memecahkan rekor muri. Nah, karena itu serentak se-Indonesia. Jadi itu tanggal 31 Januari nanti kita masih berusaha bagaimana mudah-mudahan bisa dilonceng oleh Pak Presiden. Kalau memang yang tidak bisa mungkin Pak Menteri. Sementara itu namanya Gema Batas, gerakan bersama pemasangan tanda batas. Jadi kita mencanangkan itu serentak dari Aceh sampai Papua, semua kantor pertanahan itu pada saat itu. Jadi nanti kita akan undang Forkopimda untuk bersama untuk pencanangan tanda batas ini. Tanda batas ini penting kan, gara-gara ini masalah biasa patok ini orang ribut. Nah, seperti itu. Nah, makanya kenapa kita cadangkan waktu itu ya. Kita kemarin sudah ada Zoom dengan Pak Dirjen terkait dengan seperti itu. Kita agendakan di tanggal 31 Januari. Jadi gerakan bersama pemasangan tanda batas, harapan kita. Kalau kemarin sebenarnya Sulawesi Selatan itu mendapatkan target 36.000. 36.000, tapi setelah itu akan diberi daun kira-kira pada berapa targetnya seperti itu. Nanti kita akan mungkin acaranya mulai dari pagi sampai sore, nanti kita akan foto, nanti kita akan kirimkan ke Muri. Nanti setelah memang artinya memenuhi syarat, berarti kita bisa pecahkan rekor untuk pemasangan tanda batas 1 juta secara serentak seperti itu. Di hari Selasa tanggal 31. Kami tinggal menunggu dari perintah dari pimpinan dari pusat, dari Kanwil, kira-kira Parepare itu dapat berapa untuk penyampaian tanda batas. Nanti kita akan foto, kita kirimkan ke pusat, nanti diverifikasi. Kalau memenuhi syarat berarti kita bisa pecahkan rekor muri pemasangan tanda batas 1 juta secara serentak. Demikian. Luar biasa sekali. Program-program dari pertanahan ini bikin kita luar biasa sekali. Saya
tidak bisa berkata apa-apa lagi bahwa memang dari di tahun ini, di awal tahun ini sudah banyak PR yang menunggu dan juga tentu kerja-kerja ikhlas juga yang dibutuhkan sekali, tidak hanya butuh kerja keras juga. Tapi tentu hal ini tidak menurunkan semangat dari teman-teman dari BPN Kota Parepare karena dengan kerjasama bersama dengan beberapa stakeholder juga, salah satunya adalah Disnaker, sehingga teman-teman yang ingin masuk di kerja bersama dengan BPN sendiri bisa langsung ke Disnaker dan juga bisa merasakan nih bagaimana sensasi ketika berada di BPN ini sendiri. Sensasi kerjanya luar biasa dengan inovasi-inovasi yang luar biasa juga tentunya. Terakhir mungkin masih ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, Pak, silakan. Oke, jadi untuk yang terakhir, terutama yang ini, kami sebenarnya dorong teman-teman dari Disnaker itu. Kemarin kami sudah konsultasi dengan Pak Kadis, khususnya untuk yang advokasi itu. Yang pertama yang kami butuhkan adalah PC-nya memang orang lapangan. Passionnya memang di sana. Iya, jangan sampai cuma datang ceritanya tidak takut panas, takut apa. Ini agak repot kita ini. Apalagi perempuan-perempuan ya, skincare-nya gitu. Jangan sampai belum apa-apa sudah melepuh atau apa. Karena orang lapangan itu ya tidak takut hujan, tidak takut panas. Karena alat kita ini sekarang itu berbeda dengan alat yang sebelumnya. Alat kita ini kita sudah betul-betul itu tahan air dan tidak masalah seperti itu. Kemudian yang kedua bahwa setidaknya memang basicnya setidaknya kalau dengan saya harus tahu lembur kalau dengan saya. Lembur. Karena jangan sampai belum apa-apa orang sering bertanya. Saya kadang-kadang kalau misalnya kemarin kami kami juga itu kontrak namanya field staff. Saya tanya lembur sampai jam berapa? Biasa Pak jam 11. Ada lembur kalau jam 11. Kalau dengan saya lemburnya jam 3 jam 4 seperti itu. Jam 7 masuk kantor lagi. Ada beberapa yang mundur gara-gara itu. Maksud saya kan begini, kenapa pekerjaan kita ini, pengalaman kita, kalau misalnya kita ngukur, terutama yang advokasi nanti, kalau ngukur terus bermalam, besok akan lupa. Akan lupa. Jadi setidaknya data yang hari itu kita sudah ambil data lapangannya, itu harus diolah cepat. Harus selesai juga. Karena kenapa? Mungkin ada data lapang yang nantinya tidak kalau dia terambil atau tidak terukur waktu itu, masih ada kesempatan kita ke lokasi. Kan seperti itu, misalnya ada satu titik, setelah kita gambar, kok kenapa tidak seperti ini bentuknya? Nah, ini kan harus kita antisipasi, makanya kalau saya dulu, karena saya basicnya orang petugas ukur, setelah saya pulang, saya buka ransel segala macam, dan seperti itu saya olah, masih ada yang kurang, saya bisa kembali lagi untuk mengukur, apalagi pada kan dekat ini. Nah, kalau misalnya besok bermalam itu, apalagi besok mengukur lagi, biasa kan sudah tumpang tindih ini data lapangannya. Jadi tentunya itu tadi, jadi teman-teman, khususnya untuk yang berikan nanti itu, salah satu saat yang akan saya seleksi nantinya, makanya kalau dengan saya jangan main-main, ya. Makanya pada beberapa kesempatan, ya mohon maaf ini, kalau Kepala Kantor Pertahanan Kota Parepare itu mukanya Jokowi gayanya Ahok, akan seperti itu. Karena saya tidak main-main kalau saya kerja seperti ini. Bagaimana juga ini kan untuk kemaslahatan umat. Yakin dan percaya kalau kita bekerja dengan baik, kita dapat pahalanya, dapat apalah dari masyarakat. Jadi khusus untuk itu, PC-nya memang lapangan, bisa begadang, ya kan, bisa begadang. Terus yang paling penting itu bisa menghitung-hitung. Artinya menghitung karena data lapang tiba-tiba jadi bidang. Kan kadang-kadang begitu. Yang data lapang angka-angka yang bisa dikonversi menjadi gambar dalam bentuk gambar seperti itu. Tentunya ya mohon maaf ini mungkin yang paling utama itu pada kesempatan itu mungkin ada basicnya itu memang STM. Yang STM pengukuran misalnya atau survei. Itu akan kami kurtaskan karena dasarnya sudah ada. Atau bisa saja mungkin ada adik kita itu sarjana mungkin sarjana teknik. Yang artinya mohon maaf ini belum ada pekerjaannya, ayo bergabung dengan kita. Seperti itu. Kemudian setidaknya persoalan pekerjaan nanti kami akan advokasi, kami akan edukasi kembali. Saya yakin sehari 2 hari paling lama seminggu setelah kita ajari, yang penting basicnya ada. Yang paling penting passion dulu, keinginan dulu. Jangan karena kebetulan ini kemanakannya ini, bukan passionnya, dia tidak nyaman dengan pekerjaan itu, karena pekerjaan itu harus nyaman dulu kita. Kalau passionnya tidak di situ, agak susah kita. Ada petugas ukur saya itu satu perempuan, yang orang lu itu, tapi memang passionnya di situ, tidak masalah dia. Dia tidak masalah, mau hitam mau apa, tidak masalah. Namanya Rini. Biasa mungkin bapak-bapak, ibu-ibu seperti itu. Perempuan, tapi memang passionnya. Tapi kalau suruh ngolah data, waduh dia sudah mulai kawan-kawan, bukan dengan saya Pak. Jadi memang ada yang olah data di gambar seperti itu. Kemudian yang terakhir sekali, terkait dengan PTKL, ya. Mohon doa dari warga Kota Parepare. Ini komentar kami sore-sore dengan Pak Kakak Wil. Mudah-mudahan karena sebenarnya kalau di banyak renstra kami itu Parepare itu tahun depan.
untuk PTKL-nya. Tetapi saya semangat, Pak Wali Kota semangat, Pak Sekda semangat, makanya saya senang sekali dengan terima kasih banyak Pak Wali Kota, Pak Sekda, asisten-asisten, termasuk lurah camat, ya itu sangat mensupport kami, makanya kami nyaman, karena artinya ada support dari pemerintah. Nah, makanya untuk PTK ini pendaftaran tanah kota lengkap. Mudah-mudahan kalau PTK ini kita launching tahun ini, kalau range dari pusat itu sebenarnya tahun depan. Tapi saya sebenarnya gregetan kalau tahun depan lagi, menunggu lagi. Saya mau tahun ini kita betul-betul adakan itu pemetaan kota lengkap di Kota Parepare ini, karena Pak Kanwil kemarin sudah mewanti-wanti kepada kami, ayo, karena kebetulan Parepare jadikan polo project, maksudnya begini, Parepare kan di tengah-tengah ini, mudah-mudahan jadi betul-betul PTKL, bisa artinya bisa ke Sidrap, bisa ke Baru, bisa ke Pindrang, bisa ke Baru, kan begitu. Karena Parepare jadi sentralnya ceritanya ini, seperti itu. Jadi betul-betul Pak Kanwil Intes kemarin beliau kunjungan kerja kami sudah paparkan petanya seperti itu. Tinggal sedikit karena kenapa? Hitungan kami itu sudah 97,38% terpetakan. Jadi tinggal 3%. 3% sebenarnya. Tapi karena dana terbatas, ini agak repot kami. Nah, tentunya kita butuh support dari dana dari pusat untuk PTKL seperti itu. Nah, makanya pada kesempatan ini untuk PTKL ini karena full set yang angan saya itu betul-betul ada satu polo project. Jadi untuk kelurahan-kelurahan betul-betul yang full set tadi itu saya aset-aset Pemda saya akan sertifikasi jalan, drainase, yang gang-gang itu. Kan selama ini kan kita berpikirnya kan aset-aset kita pribadi kita ini. Sementara aset-aset Pemda ini kan tidak pernah diurus. Nah, sekarang karena full set seperti saya katakan tadi tidak ada satu jengkal tanah pun yang tidak bersertifikat. Jadi semua sudah terikat. Antara bidang rumahnya orang, masjid, ada sekolah, ada TK, ada kantor lurah, ada jalan, jadi terikat semua. Jadi dia betul-betul full set. Ya, nanti kalau sudah full set seperti itu, kita akan launching namanya layanan elektronik. Jadi masyarakat tidak perlu datang antri, cukup dengan pakai Android, selesai. Seperti itu. Nah, itu yang ditunggu nih. Jadi, mohon dukungan, ya, mohon support kepada kami. Tentunya saya tidak bisa kembali lagi, saya tidak bisa bekerja sendiri. Mohon support dari seluruh warga Kota Parepare. Saya rasa demikian. Benar sekali, luar biasa sekali. Jadi memang salah satu hal yang perlu kita kerja bersama dan juga dengan dukungan bersama tentunya, dengan doa bersama. Tentu kita membutuhkan kepada masyarakat pemirsa di rumah sehingga kerja-kerja dari BPN ini bisa kita rasakan manfaatnya insya Allah, khususnya bagi tanah wakaf ini di masjid insya Allah di bulan Ramadan kita sudah bisa melakukan penyerahan sertifikat wakaf ya Pak ya, insya Allah. Baik, kami ucapkan terima kasih Pak atas kehadirannya bersama kami di sini dengan informasi dan edukasi yang luar biasa dengan program-program dan inovasi-inovasi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare khususnya bersama dengan Bapak Aspar S, SIT, MPA. Dan juga pemirsa, demikianlah talk show kita pada pagi hari ini. Saya Usutun Hasanah, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.